Om Swastiastu. Saya Muhammad Maesa Skaya Muzon, NIM 820222210. Di sini saya ingin menjelaskan tentang asas-asas hukum agraria. Sebelum ke asas-asas hukum agraria, alangkah lebih baiknya jikalau kita mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian hukum agraria. Apa itu hukum agraria? Pengertian hukum agraria adalah keseluruhan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tentang agraria. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria atau UPA, yang dimaksud dengan agraria adalah bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya tanpa sampai batas-batas tertentu, termasuk juga ruang angkasa. Seluruh bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta ruang angkasa sekalipun adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa serta kekayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, apa itu bumi? Apa yang dimaksud dengan bumi? Menurut UPA, bumi tidak hanya meliputi permukaannya saja, melainkan juga termasuk seluruh tubuh bumi dan kekayaan yang berada di bawah air. Membahas tentang air, apa yang dimaksud dengan air? Yang dimaksud dengan air adalah air laut atau lautan maupun perairan pedalaman, dan lautan tersebut hanyalah terbatas pada laut yang termasuk ke dalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, satu lagi, ruang angkasa. Apa yang dimaksud dengan ruang angkasa? Ruang angkasa adalah ruang yang terdapat di atas bumi dan di atas lautan yang termasuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya beserta ruang angkasa dikuasai oleh negara. Atas dasar inilah negara memiliki wewenang untuk, sini terdapat 3 poin. Yang pertama, mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan terhadapnya. Pertama. Yang kedua, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, kekayaan alam, dan luar angkasa. Nah, yang ketiga, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum yang berkenaan dengan bumi, air, kekayaan alam, dan luar angkasa. Berdasarkan uraian yang baru saja saya jelaskan tadi, maka dapat dipahami mengapa negara memiliki kekuasaan dalam mengatur hak penguasaan atas tanah, contohnya seperti pendaftaran tanah dan lain sebagainya. Perairan, contohnya seperti penggunaan air, jalur transportasi perairan yang melalui air, dan lain sebagainya. Dan sumber daya alam atau kekayaan alam yang ada padanya seperti tambang dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, beserta ruang angkasa, contohnya seperti frekuensi siaran, jalur penerbangan, dan lain sebagainya. Tujuan hukum agraria. Hukum agraria juga memiliki 3 tujuan. Yang pertama, meletakkan dasar bagi penyuluhan hukum agraria nasional yang merupakan sarana untuk mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, keadilan bagi rakyat dan negara, terutama rakyat tani, dalam rangka menuju kepada masyarakat adil makmur. Yang kedua, meletakkan dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan. Yang ketiga, meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat. Selanjutnya kita masuk ke poinnya, yaitu asas-asas hukum agraria. Asas-asas hukum agraria dapat dijumpai dalam bab 1 UPA yang memuat tentang asas dan ketentuan pokok. Pertama, asas kesatuan, pasal 1 ayat 1. Asas ini menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, asas kepentingan nasional terdapat pada pasal 2 ayat 1 dan 3. Asas ini menentukan bahwa seluruh wilayah negara Indonesia dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara demi kemakmuran rakyat Indonesia seluruhnya. Kepentingan nasional mendapat perhatian utama dari negara. Asas nasionalisme. Asas nasionalisme terdapat pada pasal 9 ayat 1 dan 2. Asas nasionalisme ini memuat ketentuan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat berhubungan penuh dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam batas ketentuan pasal 1 dan 2. Seluruh WNI atau warga negara Indonesia
memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat beserta hasilnya, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya atau orang lain. Selanjutnya ada asas manfaat. Asas manfaat terdapat pada pasal 10 ayat 1, pasal 14 ayat 1, yang A sampai E, dan yang ketiga ada pasal 15. Pasal 10 ayat 1 ditentukan bahwa setiap orang dan badan hukum yang memiliki hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Pasal 15 ditekankan kewajiban memelihara dan mencegah kerusakan tanah. Selanjutnya pasal 14 menentukan bahwa pemerintahan harus membuat rencana umum tentang penyediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terdapat di dalamnya. Berkenaan dengan pasal 14 yang huruf A sampai E tadi, saya akan menjelaskan pasal 14 huruf A, B, C. Bahwasanya ditentukan bahwa pemerintah wajib membuat rencana umum tentang penyediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan apapun yang terdapat di dalamnya. Tapi ini hanya untuk beberapa tujuan. Di sini saya memiliki 5 poin. Yang pertama, keperluan negara. Yang kedua, keperluan peribadahan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan sila pertama yang terdapat di dalam Pancasila. Yang ketiga, keperluan pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain-lain berkenaan dengan kesejahteraan. Yang keempat, keperluan mengembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan, serta hal-hal lain yang sejalan dengannya. Dan yang terakhir, poin kelima, keperluan pengembangan industri, transmigrasi, dan pertambangan. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang hak-hak atas tanah di dalam UU PA. Berdasarkan pasal 16 UU PA, terdapat beberapa macam hak yang diakui oleh negara, yaitu yang pertama, hak milik, yang kedua, hak guna usaha atau HGU, yang ketiga, hak guna bangunan atau HGB, yang keempat, hak pakai, yang kelima, hak sewa, yang keenam, hak membuka tanah, dan yang terakhir, ketujuh, hak memungut hasil hutan. Sekarang saya akan menjelaskan dari ketujuh poin tadi. Saya akan menjelaskan mulai dari yang pertama, yaitu hak milik. Menurut pasal 20 UU PA, hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh orang dengan tanpa melupakan bahwa setiap hak itu mempunyai fungsi sosial. Mengapa disebut hak turun-temurun? Di sini disebut hak turun-menurun karena pemegang hak milik baik WNI atau warga negara Indonesia maupun badan hukum tertentu dapat mewariskannya kepada generasi penerus atau kepada orang yang dikehendakinya. Nah, dan mengapa disebut terkuat? Terkuat maksudnya adalah bahwa hak milik merupakan hak yang paling kuat ketimbang hak-hak yang lainnya. Hak milik dapat dipunyai tanpa batas waktu oleh WNI atau warga negara Indonesia ataupun badan hukum yang memenuhi syarat untuk itu selama tidak dialihkan kepada pihak lain. Dan mengapa disebut terpenuh? Di sini disebut terpenuh maksudnya adalah bahwa pemegang hak milik itu dapat berbuat apa saja terhadap haknya asal tidak merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain. Hak milik dapat diperoleh dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan cara melalui peralihan hak jual beli atau pewarisan dan hibah. Yang kedua, melalui ketentuan menurut hukum adat. Hak milik yang diperoleh dengan cara ini adalah hak milik yang ada kaitannya dengan hak rakyat. Yang ketiga, melalui penetapan pemerintah setelah dilakukan permohonan oleh pemohon. Pemohon di sini boleh WNI atau warga negara Indonesia maupun badan hukum ya. Dan yang keempat, melalui ketentuan undang-undang. Dalam hal undang-undang menentukan konversi hak atas tanah tertentu menjadi hak milik. Nah, tadi adalah hak milik yang dapat peroleh dengan beberapa cara. Sekarang hak milik dapat dihapus juga dikarenakan beberapa sebab, yaitu dicabut yang pertama. Yang kedua,
secara sukarela diserahkan kepada pihak lain, yang ketiga ditelantarkan, yang keempat jatuh pada orang asing yang berkewarganegaraan rangkap, dan yang kelima tanahnya musnah. Tadi sudah hak milik, sekarang lanjut ke nomor 2, hak guna usaha. Hak guna usaha berdasarkan pasal 28 ayat 1 dan 2 UU PA. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam waktu tertentu, paling lama 25 sampai 35 tahun menurut jenis usahanya, dan hak ini masih dapat diperpanjang lagi selama 25 tahun apabila dibutuhkan. Tanah tersebut diusahakan untuk pertanian, perikanan, dan peternakan dengan luas minimal 5 hektar. Lanjut ke nomor 3, yaitu hak guna bangunan. Hak guna bangunan berdasarkan pasal 35 ayat 1 dan 2 UU PA. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan bila perlu dapat diperpanjang 20 tahun lagi. Jikalau hak milik bisa dihapus, maka hak guna usaha dan hak guna bangunan pun dapat dihapus disebabkan beberapa hal, yaitu yang pertama berakhirnya jangka waktu, yang kedua dihentikan sebelum waktunya karena tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang ketiga dilepaskan oleh pemegang hak yang bersangkutan sebelum habis jangka waktunya, yang keempat dicabut oleh pemerintah untuk kepentingan umum, yang kelima tanahnya ditelantarkan, yang keenam tanahnya musnah. Lanjut ke nomor 4, yaitu hak pakai. Berdasarkan pasal 41 PA, hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenangan atau kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya, atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah, serta sesuatu hal asalkan tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang. Lanjut ke nomor 5, hak sewa. Menurut pasal 44 UU PA, hak sewa adalah hak seseorang untuk badan hukum untuk menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar jumlah uang tertentu sebagai uang sewa kepada pemilik tanah tersebut yang bersangkutan. Hak sewa memiliki 2 sifat khusus, yaitu yang pertama adanya kewajiban penyewa untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemiliknya, yang kedua bersifat sementara. Hak pakai dan hak sewa jika tanahnya merupakan tanah negara biasanya memiliki jangka waktu 10 tahun. Dalam hal tanah tersebut berstatus milik seseorang, jangka waktunya tergantung kesepakatan para pihak, baik dari pihak penyewa ataupun pihak pemilik. Berdasarkan pasal 42 dan pasal 45 UU PA, hak pakai dan hak sewa dimiliki oleh yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua orang asing yang berkedudukan di Indonesia, yang ketiga badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, yang keempat badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di negara Republik Indonesia. Lanjut ke nomor 6. Nomor 6 adalah hak membuka tanah. Hak membuka tanah ini adalah hak yang berhubungan dengan hak wilayah. Apa itu hak wilayah? Yakni hak yang dimiliki oleh setiap warga atau anggota masyarakat hukum adat tertentu untuk membuka tanah di dalam wilayah masyarakat hukum adat tersebut. Lanjut ke nomor 7. Nomor 7 ada hak memungut hasil tanah. Hak memungut hasil tanah ini adalah hak yang dimiliki oleh warga atau anggota masyarakat hukum tertentu untuk memungut hasil hutan yang termasuk wilayah hukum tersebut. Orang yang akan memungut hasil tanah, hasil hutan wajib memperoleh izin dari kepala persekutuan hukum yang bersangkutan atau kepala adat. Adapun luas tanah tidak boleh lebih dari 2 hektar. Apabila lebih dari 2 hektar atau mencapai sampai 5 hektar, maka harus ada izin dari bupati setempat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya beberkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau ada kata-kata saya yang kurang dimengerti, saya mohon maaf.
Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu.